Jadi aku beli lampu ini yang di belakang atau Inpex IL200S tanggal 22 Mei 2024 dan udah lebih dari setahun. Gimana nih reviewnya after 1 year pemakaian? Dan untuk saat ini lampunya aku masih pakai untuk backlight atau yang di luar jendela ini. Jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian bentuknya kayak apa. Mungkin aku bisa ngasih birol-birolnya dikit sih. Oke, untuk pertama sih setelah 1 tahun aku pakai lampu IL Inpex IL200S ya masih cukup baik ya. Maksudnya masih mulus-mulus saja, masih bisa dipakai. Untuk saat ini ya masih belum ada kerusakan sih untuk saat ini, jadi masih bisa dipakai walaupun udah ada sedikit kerusakan dikit karena pemakaian. Yang pertama karena bodinya dari plastik, aku baru sadar pada saat itu aku genggam ternyata masih kayak apa ya, meleot gitu. Bukan meleot sih, karena bahannya dari plastik, jadi kalau di gegem secara kuat jadi itu agak penyok sedikit gitu loh, tapi masih bisa balik gitu. Terus puteran pada knob lampunya itu udah mulai copot-copot ya, walaupun sebenarnya ini masalah minor sih, masih bisa diperbaikin kayak dilem atau apa, tapi aku belum perbaikin sih masih, karena itu cuman longgar aja jadinya cepet bisa lepas gitu loh. Lalu aku baru nyadar tuh kalau lampu ini dipakai kipasnya udah mulai ke noticeable ya, walaupun suara kipasnya nggak bakal masuk ke kamera atau suara ke mic, tapi kalau kita agak deketin suara kipasnya tuh kedengeran gitu loh, karena ya wattnya 200 jadi bakal kedengeran karena panas kan. Suara kipasnya agak ke noticeable karena ditaruh di luar ruangan atau nggak ditaruh di dalam ruangan yang suhunya cukup panas, jadi suaranya cukup noticeable. Dan kalau misalnya aku menggunakannya cukup lama, agak sedikit bau plastik yang kebakar ya, namanya juga overall bodinya itu dari plastik, pasti kalau misalnya panas ya agak ada bau-bau plastiknya sih ya. Tapi sejauh ini sih masih aman ya, belum kenapa-kenapa. Aku menggunakan intensitas lampu ini lebih sering itu sekitar 50% sampai 100%, dan itu biasanya standby di sekitar ya 1 sampai 2 jam produksi lah. Masih aman-aman aja, belum kelihatan kayak intensitas cahayanya mulai menurun atau cahayanya mulai redup, itu belum kelihatan apapun. Lalu kabelnya itu karena tipis, jadi kalau misalnya selesai produksi kamu menggulung kabelnya itu agak terasa anget sebenarnya, tapi normal sih, nggak kenapa-kenapa lah. Selanjutnya adalah mountingnya. Aku sudah bilang di pertama di videoku itu bahwa bounce pada lampu ini itu agak aneh menurutku, karena lampu ini nggak bisa masuk untuk reflektor bawaan Godox SL60. Dia nggak bisa masuk karena aku nggak tahu apakah nggak sesuai atau diameternya salah atau gimana. Dan hingga pada akhirnya aku beli lagi reflektornya dari Inpex karena ya butuh sih, karena cahayanya biar lebih menyudut gitu loh, biar lebih tajam gitu, apa ya, mengerucut gitu. Karena kalau misalnya nggak pakai reflektornya cahayanya menyebar. Kayak sekarang kan aku pakai reflektornya, jadi cahayanya lebih ke sini, terus lebih terarah lah, lebih terarah. Karena model bounce mount pada lampu Inpex ini cukup simpel ya, karena nggak ada kunciannya. Jadi aku nggak pernah mencoba menggunakan kayak modifier okta atau modifier lainnya pada lampu ini. Ya udah, aku cuman pakai reflektor biasa gitu ya untuk menaikkan intensitasnya. Jadi kalau nggak pakai modifier yang aneh-aneh pada lampu ini, aku bisa beli atau coba modifier yang Inpex punya, yang Inpex sudah buat gitu loh. Kesimpulannya adalah overall lampu ini oke. Overall lampu ini sangat oke, apalagi sekarang Inpex udah keluarin yang seri baru-baru ya, nggak cuman ini doang. Dan overall menurutku lampu ini cocok lah buat pekerjaan profesional kayak gini ya, tapi nggak sebagai key light ya, sebagai backlight aja kayak gini, sebagai pengisi cahaya background kayak gini cukup menurutku. Dan menurutku ini adalah lampu yang worth it
untuk dibeli di tahun ini ya, walaupun sebenarnya aku beli tahun 2024 sih, tapi masih worth sampai sekarang sih, masih worth it menurutku untuk dibeli karena ya karena wattnya 200 watt, jadi powernya cukup besar dan ya bahannya juga plastik terus ringan kan, jadi mudah dibawa kemana-mana gitu. Apalagi Inpex udah ngeluarin seri-seri yang terbaru yang mungkin lebih ringkes ya, walaupun dengan kualitas apa adanya, tapi kan cukup gitu loh untuk pekerjaan profesional atau mau buat film mungkin yang hobius, mungkin ini lebih masuk akal, lebih masuk ke budget gitu buat buat kaum kere-hore kayak kita. Mungkin itu aja sih pengalamanku sama lampu Inpex ini. Kalau misalnya kalian punya seri yang sama, mungkin kalian bisa kasih komen keluh kesahnya gimana nih lampu Inpex IL200S gitu. Apakah ada kendala atau cuman aku doang nih yang ngerasa kayak lampunya normal-normal aja, atau kalian punya ternyata terkendala, apa lampu cahayanya berkurang atau pecah atau apa gimana, mungkin kalian bisa kasih komentar di bawah. Aku bakal baca kok komen kalian. Mungkin juga kalian bisa kasih insight juga gitu. Ya, itu mungkin itu aja kalian. Thank you udah nonton. Kalian bisa share, like, comment, dan subscribe. Itu aja. Thank you udah nonton. And see ya. Bye-bye.